Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Moneter Policy. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi berjudul Teori Moneter. Sebelum penyampaian materi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Abdillah Ardiansyah sebagai materi pertama, Bunga Nitami sebagai materi kedua, dan saya sendiri, Sally Septia, sebagai materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Hadiaksa. Di sini saya akan menerangkan tentang permintaan uang. Permintaan uang itu terdapat dua teori. Yang pertama ada teori klasik dan ada teori Keynes. Di sini saya akan menjelaskan dari teori klasik terlebih dahulu. Permintaan uang itu adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Dalam buku Ekonomi Moneter tahun 2008 karya Imamuddin Yuliadi dijelaskan bahwa menurut kaum klasik permintaan, uang ditentukan oleh besarnya volume transaksi ekonomi yang bersifat proporsional terhadap pendapatan nasional. Jadi, menurut kaum klasik, permintaan uang hanya ditentukan oleh pendapatan nasional saja. Permintaan uang tidak ditentukan oleh faktor ekonomi lainnya, seperti tingkat bunga. Kaum klasik juga beranggapan bahwa permintaan uang bersifat inelastis terhadap tingkat bunga karena tidak dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga. Selain itu, menurut kaum klasik, permintaan uang juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan beberapa jenis kekayaan. Salah satunya adalah uang. Ciri utama teori permintaan uang klasik adalah lebih menekankan pada analisis ekonomi jangka panjang. Teori permintaan uang klasik dalam buku Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Grafis dan Matematis tahun 2005 karya Kaman Nainggolan, Nufil Hanani, dan Sukardono dijelaskan beberapa ide teori permintaan uang klasik pada pasar uang, yaitu motif permintaan uang hanya untuk kepentingan transaksi. Penawaran uang ditetapkan oleh pemerintah. Pasar uang selalu dalam keadaan seimbang, di mana permintaan uang sama dengan penawaran uang, yaitu sejumlah tertentu dari besarnya output nasional atau pendapatan nasional. Kaum klasik beranggapan bahwa keseimbangan pasar uang akan menentukan tingkat harga. Selain itu, kaum klasik juga menganggap bahwa perubahan jumlah uang beredar tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional, tetapi hanya akan berpengaruh terhadap tingkat harga umum. Kemudian, menurut teori permintaan menurut Keynes, dalam teorinya tentang permintaan akan uang kas membedakan antara motif transaksi dan berjaga-jaga serta spekulasi. Jadi dia juga mengakui adanya motif transaksi. Hanya saja yang lebih penting dalam arti pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi adalah motif spekulasi. Kita bahas permintaan uang untuk tujuan transaksi. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, maka makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibanding seseorang atau masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Penduduk yang tinggi di kota besar cenderung melakukan transaksi yang lebih besar dari penduduk yang tingkat di kota kecil atau pedesaan. Kemudian, permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, maka makin rendah pula keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan atau motif spekulasi. Alasannya, yang pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas atau opportunity cost of holding money makin besar atau tinggi, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas akan makin kecil. Sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Kemudian yang kedua, hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi. Tingkat bunga normal itu artinya suatu tingkat bunga yang diharapkan akan kembali ke tingkat bunga normal ini manakala terjadi perubahan.
Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah tujuan utamanya dikeluarkannya kebijakan fiskal untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan yang dikeluarkan kebijakan fiskal secara rinci adalah yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Kemudian memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Kemudian apa sih komponen penyusunnya? Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Kedua, pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Kemudian, kebijakan fiskal ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah kebijakan fungsional, merupakan kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya kebijakan disengaja, merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Kemudian berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Kemudian yang kedua kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus ini merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus, berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kemudian ada kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, namun dengan ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Suatu negara untuk mengontrol jumlah uang beredar dan mencapai tujuan makroekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter terdiri dari pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah untuk memenuhi makroekonomi seperti pengendalian inflasi, konsumsi, pertumbuhan, dan likuiditas. Hal ini dicapai dengan tindakan seperti memodifikasi suku bunga, membeli atau menjual obligasi pemerintah, mengatur nilai tukar mata uang asing atau falas, dan mengubah jumlah uang yang harus disimpan oleh bank sebagai cadangan. Kebijakan moneter dirumuskan berdasarkan masukan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Misalnya, otoritas moneter dapat melihat angka-angka makroekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB dan inflasi, tingkat pertumbuhan spesifik industri atau sektor dan angka terkait, serta perkembangan geopolitik di pasar internasional, termasuk embargo minyak atau tarif perdagangan. Demikian penjelasan dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
nama saya Bunga Nitami, NPM 1951020033 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter serta uang dan inflasi. Yang pertama yaitu mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Taylor pada tahun 1995 mengatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted into change in the real GDP and inflation. Mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan tindakan otoritas moneter melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target-target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Menurut Miskin tahun 1996 menyatakan, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu proses yang kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan black box. Kompleksitas dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Hal ini terkait dengan perilaku antisipasi oleh perbankan dan para pelaku ekonomi pada setiap perubahan perilaku bank sentral. Kedua, lamanya tenggang waktu atau time lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai dengan sasaran inflasi tercapai. Hal ini dikarenakan transmisi moneter banyak berkaitan dengan pola hubungan antara berbagai variabel ekonomi dan keuangan yang selalu berubah sejalan dengan perkembangan ekonomi negara. Dan yang ketiga yaitu terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi kebijakan moneter sesuai dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur langsung atau saluran uang disebut juga dengan money channel mengacu pada teori klasik, yaitu dominasi peranan uang dalam perekonomian didasarkan pada quantitative theory of money yang dijelaskan oleh Irving Fisher. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu atau time lag. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda. Dalam kondisi normal, perbankan akan merespon kenaikan atau penurunan dari BI 7-day reverse repo rate dengan kenaikan penurunan suku bunga perbankan. Namun demikian, apabila perbankan melihat resiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI 7-day reverse repo rate akan lebih lambat. Sebaliknya, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu. Efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan dan perbankan, serta sektor real. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7-day reverse repo rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Dapat mempengaruhi nilai tukar atau jalur nilai tukar, mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset, dan dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi atau jalur ekspektasi. Efektivitas ini diukur dengan 2 indikator. Yang pertama yaitu berapa kecepatan atau tenggat waktu dan kekuatan variabel-variabel pada jalur transmisi moneter dalam respon shock RSBI hingga terwujudnya sasaran akhir. Indikator kecepatan diukur dari beberapa time lag yang dibutuhkan oleh variabel-variabel dalam suatu jalur untuk merespon shock instrumen kebijakan hingga tercapainya sasaran akhir yaitu inflasi. Selanjutnya yaitu mengenai uang dan inflasi. Menurut Piaget dalam bukunya The Fall of Money pada tahun 1950 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat tukar. Sedangkan menurut Robertson dalam bukunya Money pada tahun 1922
mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Yang ketiga yaitu menurut Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Dari sudut pandang ekonomi, uang adalah sesuatu yang diterima dan dipercaya masyarakat sebagai alat tukar atau alat transaksi. Fungsi dan tujuan dari memegang uang yaitu uang mulai banyak dipergunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu uang sebagai alat tukar, menukar atau medium of exchange. Dalam sistem pertukaran atau barter, uang mensyaratkan adanya double choice condition dengan adanya uang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Dalam fungsinya uang sebagai satuan pengukur nilai, maka setiap barang yang dipertukarkan dapat dinilai dengan satuan uang tertentu. Uang dipakai untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda, atau dengan kata lain yaitu standard for reference payment. Yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpanan dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Sebagai penyimpan nilai atau kekayaan, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Sehubungan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi dengan 3 motif. Yang pertama yaitu motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga atau transaction motif. Dan yang ketiga yaitu motif untuk spekulasi atau spekulatif motif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal dengan istilah uang inti atau high profit money atau uang dasar atau base money. Uang primer adalah uang logam, uang kertas maupun uang cek yang dicetak oleh bank sentral. Yang kedua ada full body money atau uang penuh. Nilai uang bisa dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung di dalam uang tersebut. Yang ketiga yaitu token money atau uang tanda. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi daripada nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang lainnya. Determinan inflasi yaitu timbul karena adanya tekanan dari sisi surplus atau cost push inflation, dari sisi permintaan atau demand full inflation, dan dari sisi ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga komoditi yang diatur pemerintah atau administrative price, dan terjadi negative supply shock akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab demand full inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial masyarakat. Pertama,
Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Yang kedua, yaitu inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian atau uncertainty bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Selanjutnya yaitu pengendalian inflasi. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditunjukkan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau dengan kata lain demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan atau shock, seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi relatif terbatas apabila terdapat kejutan atau shock yang sangat besar. Sasaran inflasi tersebut diharap dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menentukan kegiatan ekonominya ke depan, sehingga tingkat inflasi dapat dijaga pada tingkatan yang rendah dan stabil. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu pada sasaran inflasi yang ditetapkan. Selanjutnya itu penetapan target inflasi. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Septia, NPM 1951020441. Sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan materi mengenai ekspektasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter serta inflasi dan kebijakan moneter di sejumlah negara maju dan berkembang. Ekspektasi. Meskipun lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat mulai mendapat perhatian besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia. Ekspektasi pada umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran nilai inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga, sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan ekspor. Sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah, sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Apabila hal ini terjadi, maka perbankan akan kesulitan dalam menghimpun dana masyarakat, yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi dunia usaha. Implikasi kebijakan moneter di Indonesia cukup signifikan, di mana ketika perekonomian mengalami kemunduran, pemerintah dengan sigap mengambil langkah pencegahan, misalnya di saat tingkat inflasi tinggi, di mana nilai tukar rupiah jatuh terhadap dolar. Maka salah satu langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah melakukan himbauan moral kepada publik agar menghentikan sejenak aktivitas yang berkaitan dengan pembelian barang mewah ataupun berbelanja dari luar negeri dan melepaskan uang dolar yang dimiliki dengan menukarnya ke dalam rupiah agar permintaan dolar semakin menurun sehingga perekonomian menjadi stabil. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral sebagai regulator yang bertanggung jawab atas kestabilan perekonomian yang terjadi. Ada beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter, antara lain meningkatkan suku bunga, himbauan publik dan juga diskonto, dan cadangan kas. Ada beberapa tujuan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, menstabilkan perekonomian. Ketiga, memperbaiki neraca pembayaran dan perdagangan. Yang keempat, menjaga kestabilan harga. Inflasi di negara berkembang dan negara maju. Ketika Bank Sentral negara maju menaikkan suku bunga, modal asing akan keluar dari emerging market, menyebabkan pelemahan mata uang dan berdampak besar terhadap tingkat harga di dalam negeri. Dampak kebijakan Bank Sentral negara maju bisa lebih besar dampaknya di emerging market. Tetapi para pembuat kebijakan di negara-negara seperti Meksiko dan Rusia yang terbebani oleh krisis mata uang
enggan memangkas biaya pinjaman meskipun dengan inflasi yang berada di kisaran terendah dalam beberapa dekade. Hasilnya adalah suku bunganya lebih tinggi dibanding inflasi dan mata uang yang kuat. Di beberapa negara berkembang seperti Afrika Selatan, defisit anggaran yang besar dipandang sebagai penghalang untuk menurunkan suku bunga secara signifikan bahkan ketika inflasi rendah. Kebijakan moneter di negara berkembang. Di negara berkembang, kebijakan moneter mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi perubahan penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Tugas kebijakan moneter di negara berkembang yaitu menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Mempengaruhi penawaran uang tunai dalam masyarakat yaitu dengan berusaha menarik uang tersebut dari tangan masyarakat ke dalam sistem bank, sehingga akan menurunkan tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat. Langkah ini juga dapat membantu menyediakan tabungan untuk digunakan dalam penanaman modal yang lebih produktif. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan maupun kekeliruan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.